Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah SWT. Hari ini saya ingin berbagi berkenan dengan masih dunia tanam menanam. Kali ini kami ingin mengajak para petani sekalian bagaimana kita menanam pisang, tetapi dengan menanam pisang ini memberikan keuntungan yang besar. Diantaranya mulai dari bertanam inilah kita mengawali untuk sukses di dalam berbudidaya tanam pisang. Bagaimana cara menanam pisang yang pas? Mari kita ikuti acara ini hingga selesai. Budidaya tanaman pisang ini satu usaha yang lumayan menguntungkan. Sebab memang setiap masyarakat sudah mengenal, setiap masyarakat sudah mengkonsumsi, dan hampir setiap hari pisang itu menjadi kebutuhan yang disiapkan oleh rumah tangga penduduk negeri ini. Selanjutnya, pisang ini bisa tumbuh di daerah manapun di negeri kita ini. Hampir di setiap tanah di negeri kita ini pisang bisa tumbuh. Ini merupakan salah satu kelebihan kalau kita budidaya tanaman pisang. Tanaman pisang ini bisa berbuah di sepanjang musim. Artinya, pisang ini bukan buah musiman yang berbuah hanya di saat-saat musim tertentu saja, tapi sepanjang musim bisa berbuah sehingga sangat menguntungkan. Kelebihan tanam pisang yang lain, ini satu bibit ini, begitu kita tanam, ini nanti akan mampu menumbuhkan calon-calon bibit berikutnya. Satu bibit ini bisa menghasilkan peranakan yang banyak, apalagi kalau memang kita berbudidaya untuk pembibitan. Itu satu bonggol bisa jadi 15, 20, bahkan ada yang sampai 50. Artinya kita sekali menanam sudah mempersiapkan untuk generasi bibit-bibit berikutnya sudah ada di dalam satu bibit ini. Hampir setiap bagian dari pisang ini memiliki nilai ekonomis, mulai dari batangnya. Ini bisa kita ambil satu persatu, terutama untuk kemasan tembakau, untuk tali tempe, ataupun untuk kerajinan. Sehingga di bagian batang ini kalau kita kelola itu bisa menjadi keuntungan. Kemudian ini daunnya. Daun pisang ini, tatkala kita bawa ke pasar, sekarang menjadi kebutuhan yang lumayan banyak yang membutuhkan. Apalagi yang jadi tujuan pokok kita menanam pisang, itu buahnya. Hampir setiap penduduk negeri ini mau dengan buah pisang. Ini berarti tentang konsumen pisang itu sudah ada dan banyak yang membutuhkan. Budidaya pisang tentu keuntungan yang banyak. Tapi para sahabat tani sekalian, bahwa kita menanam pisang itu seringkali ada kendala. Apalagi kalau jumlah besar, begitu ada serangan namanya layu fusarium, itu bisa memiliki tingkat kerugian yang tinggi kalau kita tidak kendalikan sejak awal. Sebab layu fusarium ini termasuk penyakit yang biasa muncul di tanaman-tanaman pisang. Tentang bagaimana layu fusarium itu kita kendalikan, nanti insya Allah pada saatnya akan kami uraikan bagaimana mengendalikan layu fusarium. Terkhusus hari ini kami ingin mengajak bagaimana sahabat tani sekalian menanam pisang itu dengan cara yang mungkin berbeda dari biasanya. Bagaimana cara menanamnya? Ini nanti yang akan kita praktekkan. Selamat mengikuti. Protokolnya itu tidak terlalu dalam. Tanam pisang itu kita siapkan lubang tanam itu seukur bonggolnya ini saja. Beda halnya dengan menanam tanaman-tanaman yang lain. Inilah diantaranya yang berbeda. Biasanya sahabat tani sekalian menyiapkan ukuran lubang tanam itu ada yang 50 kali 50 kali 50, kedalaman 50. Inilah yang seringkali terjadi dengan ukuran sekian, kemudian diisi dengan pupuk organik, diisi dengan sampah organik, berharap itu nanti menjadi sarana untuk menyuburkan tanaman. Tapi tahukah sahabat tani sekalian, tatkala turun hujan, dengan turun hujan itu terjadi kantong-kantong air. Yang dengan kantong air inilah akhirnya munculnya spora, jamur, yang itu berakibat munculnya
layu fusarium di tanaman pisang. Untuk kali ini kami ingin mengajak kembali para sahabat tani sekalian bagaimana cara tanam yang benar, yaitu dengan ini tadi dibuatkan lubang tanam yang seukuran bonggol ini saja. Jadi kalaulah ini bonggolnya paling panjang 10 cm, lebar 10 cm, kedalaman 10 cm, itu saja. Dan bibit ini langsung saja kita tanam di tanah, kemudian kita timbun. Nah, saat penimbunan ini kita baru siapkan pupuk organiknya. Artinya pupuk organik ataupun kalau tanah terlalu asam itu bisa ditambahkan dolomit. Itu ditimbun bukan di dasar akar, tetapi di bagian atas ini, bagian atas, kemudian baru setelah pupuk organik, kemudian kapur pertanian, kalau ada trichoderma ditaburi juga trichoderma di situ, kemudian ditutup dengan tanah. Jadi posisi tanah untuk menutup itu di atas tanah yang datar ini, bukan di dalam sana. Kembali kami terangkan, munculnya layu fusarium itu karena adanya kantong-kantong air di dalam tanah. Diakibatkan menyiapkan lubang tanam yang terlalu panjang, terlalu lebar, terlalu dalam. Nah, inilah yang akhirnya muncul kantong air utamanya pada musim hujan. Ini awal yang seringkali menjadikan tidak berhasilnya kita ataupun kita tanam. Sehingga dalam masa produksi begitu tanaman pisang mau produksi atau malah justru saat puncak produksi, tahu-tahu daunnya kuning, tahu-tahu buahnya tidak berkembang, tahu-tahu tanamannya rusak. Nah, ini semuanya karena diawali cara tanam yang salah. Dan perlu diketahui, layu fusarium itu sebabnya jamur. Sehingga dikendalikan jamurnya bukan dengan obat-obat yang lain, tetapi melalui pengendalian dengan fungisida. Tadi cara tanam pisang yang mungkin berbeda dari biasanya, dan ini yang biasa kita lakukan dengan tanam model seperti ini langkah awal untuk mengendalikan layu fusarium. Bagaimana pengendalian secara total, pengendalian tuntas untuk layu fusarium, ikuti pada video kami berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara tanam, ini bibit pisang. Di sini ada polybag ya. Polybagnya ini disobek. Tapi perlu diketahui jangan sampai tanah yang di sini ini pecah, sehingga masih tetap utuh. Ini polybagnya sudah kita buang. Terus kita tanam seukuran ini saja. Terus kita timbun sedikit. Terus pupuk organik. Kita kasih pupuk organik. Ini pupuk organik sudah. Berikutnya itu mas terong, trichoderma. Nah itu. Ini kita kasih trichoderma. Trichoderma ini 1 sendok saja. Kemudian ini kapur pertanian, terus aku genggam saja. Baru kita timbun dengan tanam kembali. Ini terus terakhir tolong diambilkan air mas, air mas, air disiram, air secukupnya. Disiram dengan air secukupnya. Ini bagian dari perawatan. Jadi setiap hari kalau musim kemarau itu supaya disiram, juga supaya selalu dalam keadaan tapi tidak sampai kerja. Demikian cara tanam pisang agar benar kita menanam pisang ini
dan dari serangan lahir. Selamat mencoba, mudah-mudahan semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.